bisa kumoki lah, siapa hadir? Mustahil lah. Umat hamba mau fortune-nya, Leamina. Siapa hadir? Rumah saksikan nih, siapa hadir? Haji Ali itu yang di bos. Full of na siapa hadir? Sirarua, keret lah. Siapa hadir? Pun bupati. Abu mo, sarung nih. Raja, siapa hadir? Gigi kuda terbakar di Raja Kaya ini datok pa siapa hadir? Boy, siapa nih? Kaya blau, kolpa aku karena kaburu tong yo bala, aku perintah na buru lapo morikin do. Barang itu petak telo, barak telo. Tu kaya blau ko kana sikit di polo lapo bala, aku perintah na pulo. Anak kampung jadi bupati. Anak kampung pegang kampung sendiri. Bungkus. Nomor 1 bungkus sana. Bungkus sudah. Tuba ya Pak, tuba ya.
Ada nado tuba Jangan senai. Sudah, jangan senai. Atas nama pengumpul Jojo yang dia negeri, insyaallah dengan kehadiran Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di rumah Rehen Sapin, berkat ketemu Jojo, insyaallah buka jalan, bikin kekuatan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati supaya bisa melihat negeri ini, terutama Katumpung Rehen Sapin. Katong mewakili pemerintahan adat sangat mengharapkan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Katumpung Rehen Sapin ini, katong anak negeri sususan. Jadi di tempat ini pula, beta selaku tokoh adat dan perwakilan dan Rehen Sapin, beta minta Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, insyaallah rahmat itu ada di bawah. Terima kasih untuk kita minta supaya Bapak tolong baca dasar amat sedikit. Orang yang menumpang di tanah ini, kamu 7 soal dan 4 soal ini, usir dia dari tanah ini, kasih kamu tanggung jawab. Baru lagi tanjung. Oh, nah kami nak menjual. Berkat batin. Tawa ini terbagi nih. Wai samang na. Haji Ali tu dari Nudimboy. Dukanya pa durogo na sa pahadi pemimpin sa pahadi. Wasama. Na human na ini. Lelaleng dinina. Na pahadi. Raja na kerela na surholdi sa pahadi. Net berkati. Tu tawa raja dita sa pahadi. Bata bake. Forest Junior. Aku cuma lambang mamen raja melopeo apa di raja di rohine daun perperenai. Cuk, lela lelina raja Wasamo. Kumisa kumokila sapa hadi mutah mustahil lah. Umat hamba ba Forest Junior lelina. Sapa hadi rumah saksikan ni sapa hadi Haji Ali tu yang dibol. Fula fehuna sapa hadi du sirarua du keret lah. Sapa hadi du pundupati. Abu mo sarung ni. Raja sapa hadi. Gigi kuda terbagi di raja kaya ini datang pa sapa hadi raja Wasama. Dagi ko pa sapa hadi raja Masarete da on pa raja Licela.
Bisa tewa sa pahadi umat tambarong nan. Lupa susah pahadi ni nada to pa sa pahadi nga kay anak fina bu. Lude ku sa pahadi. Lestahe makong tabika. Kita mo ha pahadi. Bahaya sa pahadi lelalan nino sa pahadi. Markate sama sana teglol pakai forest dunia lah. Haji Ali tu yang di mo. Melobin kaya ada daun pa. Napah pakai sor pito sor pa sor uci pelan. Tu sinti was narwelin di. Raja wasama kiku yaki raja kaya ini. Tidak. Kami jadi semat pose. Berkati. Jadi fikir siapa hadir. Haji Ali tu yang di boyolo pak. Berkat betu siapa nih Raja Pito. Betu gebangsian di nganu mentelo nin menai Raja Mente. Dato pa Raja Wasama gebangsian di nganu ngantelo nanu Raja Telama Raja Mciano. Siapa nih Jainu di boy siapa nih kai blau polpa aku karena buru tong yo bala aku perintah na buru lapo morikindo. Barai to petak telo barak telo. Tu kai blau ku kana sikit di polo lapo bala aku perintah na puluh bulan Kata ke sikit wali polo nengo. Lagi tu sikit. Bakse pege pani nanggutu kasi tanjong ngate tu ngagi ko kapara. Nek to kolo kana buru mo. Kuni menegu Raja pertama na karepo. Dana buka kaya ni petak tel. Suki Wasama. Mustara tehena polo. Lahin beki kaya ni petak tel. Edo ingat. Suki olon hafa. Lada perintah sa pandiaga martelo beki. Sa pandi dual na olon hafan ni. Ana fina na perintah bual na apa malu beki. Pege be tata na Ege badita da ihat tatakiana sina di lasapan di. Elias narumini. Dafu ke sabu ke sapan di haja. Itu anak fina, da frente forest mega tai pati nga anak fina Perintah prenta. sapan di seu ke soar pito soar pa beke. Ano sila nakaprenta wa po sa pahadi. Daon pa sa pahadi. Paperemed ha. Paperemed. En makmen saro tu endo sisira no ngana itu sor pito sor pa pun paket ino hindi na. Laki mi kimi di sa lima ko sa bakya. Bupati. Buat hindi Jimmy Wahidinam. Rasa buat tahu depan. Ya aku harap pakiti. Para simpatisan kami mohon maaf karena kursi yang kami sediakan hanya 50. Ini terkait dengan protokol COVID. Ketika lebih kita berhadapan dengan pelanggaran. Untuk itu pada kesempatan ini saya minta dengan hormat Pak Mahmud Mukadar, sebenarnya beliau hadir, tetapi karena ada urusan penting yang beliau tidak bisa tinggalkan, maka beliau tidak sempat sama-sama di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Saudara, masyarakat Tuang Sisi, beta mau sampaikan bahwa kalau lihat bendera tak tambung di Parau Sabara, tapi sesungguhnya Parau itu Parau bocor. Karena dia bilang itu Parau bocor. Kenapa? Karena pada Dudin Rahwarin sebagai sekretaris PKS Kabupaten Buru Selatan selama 10 tahun. Hari ini berada di pasangan ajaib anak kampung. Kenapa? Beta Rahwarin bicara anak kampung, pasti orang tanya, dia Rahwarin karena bicara kampung. Beta bilang Bapak Ibu semua bahwa beta ini lahir di negeri ini. Beta besar di sini, beta pendodomi tangan di sini, dan beta pantas bicara tentang anak negeri. Yang berikutnya kita sampaikan juga bahwa tadi belum semangat karena katong tadi sampai ada yang bertanya Nalbesi bagaimana? Beta orang Nalbesi. Beta mau sampaikan bahwa tanggal 9 pastikan Nalbesi itu 95%. Kenapa 95%?
ada PKB di sana, yang dakodanya ada di sana, untuk di sana, bapak. Yang punya PKB yang tua, yang punya PKS yang ada begini. Jadi masyarakat Wamsi jangan ragu lagi, tanggal 9 kita menang. Untuk itu beta hanya mau sampaikan bahwa saat Katong punya semangat ulang. Ketika beta bilang ajaib, semua angkat tangan dan kata dia, ajaib! Kurang semangat. Mau menang bagaimana? Ini takut ini. Mohon maaf, ini kayaknya pasukan takut. Ajaib! 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 Nah kalau begini, tanggal 9 bismillah, Bapak Bupati dan Bapak Wakil, itu mungkin yang saya sampaikan. Beta hanya mewajibkan saja bahwa yang ada bendera di sana itu bendera kosong. Karena dalam bendera kosong, beta pastikan dari Wetalo sampai Wehobang ada bendera PKS naik sini. Itu menunjukkan bahwa kita cinta negeri. Lebih baik Katong panas 1 hari daripada Katong panas 5 tahun. Untuk itu, mari masyarakat bersepakat, ajaib! 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 Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Pak Bupati dan Pak Wakil, yang saya hormati Pak Pulipawa mantan Sekda, yang saya hormati teman-teman partai pengusung, ada Ketua Gerindra Pak Moksen Solisa sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dari Partai Gerindra, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang hadir saat ini, Pak Fasyal yang saya hormati, serta keluarga besar Titawael, keluarga besar Latuwael, keluarga besar Wael yang beta cintai, beta banggakan, maupun seluruh masyarakat Wamsisi yang beta banggakan. Baik, tadi kita sudah dengar banyak yang sudah disampaikan. Tahun ini merupakan tahun politik. Tahun politik itu identik dengan pesta demokrasi. Ketika kita bicara pesta, rakyatnya mesti bergembira, rakyatnya mesti senang, rakyatnya mesti happy. Tapi yang terjadi di Buru Selatan berbalik 180 derajat. Ketika pesta demokrasi di Buru Selatan, rakyatnya hidup dalam ketakutan, rakyatnya diintimidasi, rakyatnya ditakuti. Ada yang datang dengan menakut-nakuti ibu-ibu PKH kalau tidak pilih salah satu calon, namanya dalam daftar PKH dicoret. Ada yang datang menakut-nakuti kalau tidak pilih salah satu calon, bantuan perumahannya tidak diberikan. Ada juga yang datang dengan bantuan bodi, kalau tidak pilih salah satu calon, bodinya tidak diberikan. Padahal kita bicara PKH, jauh sebelum ada pencalonan ini PKH telah ada. PKH itu bukan uang milik salah satu calon. PKH itu uang dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial, yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Jadi tidak punya ada kaitan sedikit dengan pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Sehingga kalau ada orang yang datang menakut-nakuti saudara-saudara seperti itu, rekam dia, lalu datang kepada saya sebagai ketua tim hukum ajaib, dan kami akan melaporkan orang itu. Ada juga saudara PNS yang saya dengar di Wamsisi ini telah dipindah-pindahkan, telah banyak dimutasi.
Kalau ada seperti itu, bawa SK pengangkatannya, bawa SK mutasinya, datang kepada saya, kita laporkan itu. Itu merupakan tindak pidana pilkada. Betul. Ketika 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan masa jabatan bupati selesai, tidak boleh ada lagi mutasi pejabat, tidak boleh ada lagi perpindahan pegawai. Sehingga kalau ini dilakukan, datang kepada saya, kita laporkan. Jangan takut. Tidak ada lagi. Mereka dari mana bertakut-takut kita di kampung ini? Kita punya kampung kok. Betul. Lalu yang berikut Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa sering saya kampanye, saya menyatakan bahwa kalau Pak Haji Ali ini dari kecil namanya Pak Haji Ali, sama dengan Pak Boy, Pak Jodin Boy dari kecil sampai dengan saat ini namanya Pak Jodin Boy, sama dengan Pak Moksen Solisa, dari kecil namanya Pak Moksen Solisa. Tapi ada calon yang SP, Bapak Ibu tahu SP kasih? Solisa Pengadilan. Ketika mau maju, bikin penetapan pengadilan untuk mendapatkan marga di belakangnya. Kalau Bapak sudah jangan curai, ini dua-dua bikin. Artinya apa? Kita di masyarakat Timur Selatan ini bukan bangsa bodoh. Kita bukan bodoh, kita sudah tahu seperti itu. Sehingga bukan karena dengan dasarnya penetapan pengadilan itu lalu seolah-olah kita mempunyai hubungan emosional lalu kita memilih orang seperti itu. Bukan seperti itu. Lalu yang berikut Bapak Ibu, tadi disinggung oleh Pak Hajadat bahwa ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan sultan. Kalau dia memang benar keturunan sultan, dia duduk diam pada saatnya tahu dia jadi sultan. Kenapa dia mesti datang ke Buru Selatan untuk mencalonkan diri jadi bupati Buru Selatan? Karena memang dia tahu untuk menjadi sultan itu tidak bisa dari seorang perempuan, harus seorang laki-laki yang menjadi sultan. Artinya kalau ada istiadat di sana, kita punya adat istiadat di sini juga ada. Hormati dong adat istiadat kita. Lalu datang juga mengaku-ngaku bahwa dia sebagai anak mantu. Lagunya Bapak Mantu ipar-ipar. Saya bingung ini anak mantu dari mana? Oke lah, taruhlah kita akuilah anak mantu. Ada istiadat orang Buru, anak mantu itu kalau lewat di depan mama mantu dan bapak mantunya harus tunduk, harus menghormati bapak mantu dan anak bapak mantu dan mama mantunya. Kalau hari ini bapak ibu, bapak mama mantu dan mama mantu membiarkan anak mantu memimpin bapak mantu dan mama mantu, maka pada saatnya anak mantu kasih usah bapak mantu dari rumahnya. Bapak Ibu sekalian, lalu ada yang Kepudada menyatakan bahwa kabupaten ini sudah maju. Kalau ada keberhasilan, mereka Kepudada sendiri bahwa inilah keberhasilan mereka. Ada yang tidak berhasil, ada yang gagal, mereka mulai cari kambing hitam. Itu kesalahan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Itu karena anggarannya tidak cukup. Mari kita kupas satu persatu. Kita bicara kemajuan di Buru Selatan. Anggarannya katanya tidak cukup. Tapi ketika saya masuk di Dewan ternyata masalahnya bukan di situ. Anggaran kita cukup bagus, cukup banyak. Yang salah adalah pengelolaan keuangan daerah yang carut-marut. Tidak punya kemampuan untuk mengelola keuangan daerah. Sehingga bangunan-bangunan yang mestinya menjadi prioritas tetapi tidak dibangun. Bangunan-bangunan yang tidak menjadi prioritas dibangun. Sehingga hampir
10 tahun, 8 tahunnya adalah keuangan daerah kita ini berada pada disclaimer. Zamannya Pak Uli baru kita mulai naik satu tingkat, wajar dengan pengecualian. Sampai dengan saat ini masih wajar dengan pengecualian. Artinya pengelolaan keuangan daerah kita masih belum benar. Pengelolaan keuangan daerah kita masih belum sempurna. Ada yang bilang datang kabupaten ini masih ewang, lalu dia telah membangun sana sini. Ada kantor bupati, iya benar, kantor bupatinya ada. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke kantor bupati, waktu hujan, lihat ke atas, apa yang terjadi? Bocor! Bapak Ibu masuk ke kantor bupati ketika makan kencing, masuk ke toilet harus gulung kaki sana, pelandung dalam toilet. Selama 10 tahun ini orang nomor 1 tinggal di mana? Di kontrakan. Pandoponya belum siap. Pandopo wakil bupati apalagi? Sudah mau jadi sarang setan sana. Jadi Pak Wakil, Pak Bupati ketika Pak Bupati dan Pak Wakil diberikan rahmat oleh Tuhan dan leluhur negeri ini untuk memimpin, Bapak ini harus cuci piring kotor. Cuci piring kotor. Banyak hal yang Bapak harus lakukan. Banyak hal yang Bapak harus rubah. Barang ini tidak bisa dilanjutkan. Lanjutkan ini kita tenggelam. Buruh Selatan ini kalau ibarat kapal, kalau kita mau melanjutkan perjalanannya, paksa lanjut, karam kita. Harus rubah haluannya. Dan ketika merubah haluannya, harus nakodanya juga baru. Tidak bisa yang begitu saja. Sehingga Bapak kita harapkan kalau jadi wakil dan jadi bupati dan wakil bupati, rubah ini yang baik sehingga memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Ketika kita bicara pendidikan, masih ada anak-anak kita yang SD kelas 6 sampai SMP belum tahu baca. Ini kualitas pendidikan di daerah ini. Orang tua-tua kita masih buta aksara. Tidak ada satu program pun untuk menyentuh ke sana. Sehingga satu kali dalam rapat-rapat kita sering berkelakar bahwa jangan-jangan Bapak Ibu orang suka supaya foto orang tua yang sekarang yang masih buta aksara itu meninggal dengan kebodohannya. Harus kita berikan sentuhan, ada program ke pemerintah daerah untuk menyentuh orang tua kita yang sekarang ini yang masih belum tahu baca supaya mereka juga bisa tahu baca. Kita bicara kesehatan, rumah sakit kita itu menang besar doang. Rumah sakitnya besar, tapi ketika kita masuk ke rumah sakit, apa yang terjadi? Lebih banyak rujuk. Rumah sakit itu rumah sakit spesialis merujuk orang. Sedikit-sedikit rujuk ke Nambeya, sedikit-sedikit rujuk ke Ambon. Ini kejadian kemarin Bapak Ibu, ada beta punya saudara dari UNED turun untuk melakukan pengobatan. Di diagnosa penyakit itu TBC. Ketika masuk mesti donor darah. Ketika mau donor darah, cari pendonor darah. Kita sudah cari pendonor darah, datang mau donor darah, kantong darahnya habis. Ini luar biasa. Beda telepon Pak Direktur, ini rumah sakit apa ini yang kantong darahnya habis? Pak Direktur bilang habis, kita cari dulu katanya. Sampai sekarang belum dapat. Artinya apa? Ini tinggal orang mati di rumah sakit ini. Darahnya semakin berkurang, tidak ada suntikan darah karena kantong darahnya habis. Anggaran bermiliar-miliar rupiah kita anggarkan untuk beli pengobatan, beli obat-obatan, beli peralatan, itu tidak dimanfaatkan secara baik dan benar. Sehingga jadinya seperti ini. Lalu kita mau harapkan apa kalau seperti ini? Kita mau lanjutkan seperti ini, masyarakat kita banyak yang mati ketika masuk rumah sakit, bukan sembuh. Betul. Ketika kita bicara pertanian, tanah kita ini tanah yang paling subur. Buang mangkau,
tiba-tiba dia tumbuh. Mangkawi itu kasih. Buang kasbi, bukan tanam lagi, buang saja dia tumbuh. Tapi apa yang terjadi di Buru Selatan? Wortel, tomat, bawang, cili, sayur-sayuran itu kita datangkan dari Namdea. Semua pupuk lagi. Artinya apa, kalau kita kembangkan pertanian yang baik di sini, maka di daerah kita ini menjadi swasembada pangan, bisa menghidupi seluruh masyarakat di Buru Selatan ini. Tapi ini tidak disentuh. Sehingga bagi saya, kalau ada yang bilang bahwa kabupaten ini maju, beta mau bilang itu omong kosong. Kabupaten ini masih jauh dari kata maju. Hal ini semakin dibuktikan dengan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 bahwa daerah Buru Selatan ini termasuk salah satu daerah tertinggal. Oleh karena itu Bapak Ibu, jalan satu-satunya untuk menuju perubahan tiada lain dan tiada bukan tanggal 9 Desember 2020 pilih dan coblos nomor 1. Kalau Bapak Ibu coblos nomor lain, maka nasib kita 5 tahun, 10 tahun kemudian akan seperti ini saja. Lalu kalau ada datang dengan uang, Bapak Ibu, ada yang datang dengan uang, ambil uangnya, coblos nomor 1. Kalau ada yang datang dengan uang 100.000, bilang masih kurang, tambah sampai 500.000. Ketika sudah dapat 500.000, coblos nomor berapa? 1. Suara Bapak Ibu sangat mahal. Suara Bapak Ibu menentukan masa depan Buru Selatan ini ke depan. Jangan diperjualbelikan suara Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang terakhir, beta mau katakan bahwa yang hadir saat ini merupakan anak kampung yang tentunya mempunyai rasa memiliki terhadap kampungnya, dan karena itu tidak ada jalan lain, harus tergabung dengan anak kampung, memilih anak kampung. Masa potong anak kampung pilih orang kota? Harus pilih anak kampung juga. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, maupun menyinggung perasaan nomor 1, menyinggung perasaan calon-calon yang lain. Kami mohon maaf, tapi tidak ada maksud lain. Kami hanya ingin perubahan di negeri ini, dan perubahan di negeri ini hanya ada di nomor 1. Nomor lain tidak ada. Terima kasih.